Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ham semua, alhamdulillah di pagi hari ini kita semua senantiasa mudah-mudahan diberi kesehatan dan keberkahan dalam rangka menjalani ibadah puasa tentunya. Kita sebagai ASN terutama masih tetap berkinerja di hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kemudahan dan kesehatan. Baik, seperti biasa di kesempatan hari ini, sudah lama juga ini kita absen, tidak diskusi juga dengan Bapak Inspektur Jenderal. Alhamdulillah hari ini Bapak Irjen berkesempatan juga untuk kembali mengudara di Radio HAM dengan tema terkait dengan bagaimana cara pandang kita untuk melihat kebermanfaatan dan kemuliaan khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Irjen bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu, alhamdulillah Bapak. Gimana Pak puasanya Pak? Lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Pak sampai nanti di hari terakhir Bapak. Bapak ini terkait ini Pak, bagaimana cara pandang kita Pak untuk melihat kebermanfaatan dan kemuliaan di bulan Ramadan khususnya untuk kita Pak sebagai ASN di Kementerian Hak Asasi Manusia ini Pak. Terima kasih Pak Wildan. Kebermanfaatan dan kemuliaan ini hal yang luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Saya pernah suatu saat saya merenung, saya berpikir ketika malam tahun baru. Ya Bapak. Nah, saya kan tinggal di apartemen. Ya. Paling tingginya 29 lantai. Lantai 29. Ya. Nah, saya berpikir dan merenung sambil saya melihat ke bawah. Saya melihat banyak kembang api. Ya. Saya melihat mobil yang nampak kecil. Saya banyak melihat mobil-mobil seperti mainan. Jadi kecil-kecil seperti mainan yang bisa kita ambil gitu kan. Terus banyak juga gedung-gedung yang tinggi, semuanya menjadi kecil. Begitu juga saya pikir manusia malah kayak titik-titik saja gitu. Taman-taman, pohon-pohon semuanya jadi kecil. Ketika saya sedang melihat dan berada di atas, itu semuanya terasa kecil. Apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, ketika kita berada di bawah misalnya, maka mobil itu nampaknya besar. Gedung juga, gedung-gedung terasa dan memang terlihat tinggi sekali. Iya, Pak. Taman-taman rasanya luas sekali. Tapi ketika kita berada di atas, maka semuanya berubah. Siap. Mindset saya juga berubah. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, maka dunia menjadi kecil. Mobil yang selama ini kita besar-besarkan menjadi kecil. Taman yang selama ini kita terlalu muliakan karena itu adalah lambang kemewahan menjadi kecil. Bahkan gedung-gedung yang tadinya begitu hebat menjadi kecil. Artinya apa? Letakkan diri kita berada posisi yang tinggi dalam misi dan hidup kita. Dengan cara seperti itu, kita tidak minder melihat semuanya. Kebanyakan orang justru melihatnya dari bawah, melihat ke atas. Melihat mobil di depannya begitu mewah, begitu besar. Rumah di depan matanya begitu mewah, begitu luhur, begitu hebat. Kemudian gedung tinggi, begitu agung. Tapi coba kita lihat kalau kita
meletakkan itu dari atas. Kita harus meletakkan itu, kalau dari atas itu tidak ada apa-apanya. Iya, Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya hidup berkehidupan kita. Kalau dari bawah, maka kalau melihat kita dari bawah ya, kalau dari bawah, maka tanda pertama adalah manusia ingin mencari apa? Kepastian pendapatan, sandang, pangan, papan, rekening yang tinggi, yang banyak, gaji. Itu kalau kita ngelihat di bawah. Kemudian kalau kita naik lagi ke atas, kita perlukan misalnya privasi, hiburan, tantangan-tantangan, pertandingan, perlombaan. Yang intinya ingin kita selalu perubahan-perubahan, naik dan naik. Naik selanjutnya. Nah, kalau kita beruntung lagi naik ke atas lagi, saudara ingin eksis, saudara ingin diperhatikan, ingin dicintai, ingin dimuliakan, dan ingin senantiasa tampil, dihormati, dihargai. Naik lagi tangga lagi, satu lagi, saudara ingin cinta, saudara ingin keluarga Anda ingin sayangi, saudara ingin disayangi sama keluarga. Naik lagi ke atas, saudara ingin perkembangan karir, bisnis berkembang, apa saja yang pokoknya saudara kepingin berkembang terus, naik tangga terus. Nah, ini yang harus kita lakukan, perubahan mindset kita, perubahan cara pandang kita. Bagaimana saudara berbagi rezeki, berbagi sedekah untuk menolong sesama. Oleh karena itu, saudara harus naik tangga yang di atas, paling atas. Seperti ketika saya melihat di apartemen saya di atas, tangga yang paling tinggi, paling penting. Ada pertanyaan ketika saya di atas dan melihat ke bawah. Siapa saya? Gimana saya? Dan mau kemana saya? Disitulah saya mengerti bahwa diri kita adalah hamba Tuhan yang kecil, pelayan Tuhan yang kecil, yang banyak harus kita pikir. Hidup kita adalah semata untuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Lihat ke bawah lagi, bagaimana kebermanfaatan kita bagi alam semesta. Nah, iya kan? Iya. Nah, terus kebanyakan manusia memang melihatnya dari bawah. Saudara berangkat dari bawah, hidup sibuk untuk mencari kepastian berapa uang yang saya kumpulkan, hidup sibuk untuk mencari tantangan, libur kemana minggu ini, bulan ini, tahun depan, pertandingan apa yang perlu, yang kita ingin raih, yang membuat kita tidak membosankan. Hidup menjadi sibuk, perlu eksistensi. Kemudian barang apa yang paling mewah yang bisa kita perlihatkan.
mobil kah, baju kah, sepatu kah, yang semuanya itu menunjukkan eksis capek deh. Iya. Nah, naik ke atas lagi, mana lagi kita butuh siapa yang mencintai kita. Saudara mulai berpikir kontribusi apa lagi yang bisa saya berikan, tapi begitu kehilangan kepastian, misalnya ketika saudara sudah tidak eksis, saudara sudah pensiun, kena tipu, uang habis, saudara langsung turun dari tempat tinggi, langsung bruk, jatuh, Dawan ya Pak ya. sakit kepala, pusing, pening, kaki patah, hati patah, jiwa patah, ditinggal kekasih pujaan misalnya, kemudian bruk lagi, jatuh lagi, kena fitnah lagi, biasa main Instagram diblok, kena fitnah, tidak lagi dihargai, jatuh turun ke bawah, sakit. Nah, tapi kalau kita berada dari atas melihat ke bawah, cara berpikirnya kita berbeda. Ya. Apa itu cara berpikir yang berbeda? Nah, cara berpikir dari atas melihat ke bawah. Dari atas adalah kita paham siapa diri kita. Diri kita adalah hamba Tuhan. Ya. Diri kita adalah rahmat bagi semesta alam yang bisa memberi kebermanfaatan, yang harus mengabdi kepada negara, mengabdi kepada keluarga, mengabdi kepada Sang Pencipta. Nah, kita turun lagi ke bawah. Kita harus membangun kontribusi, bangun kebermanfaatan, memberi kebersamaan, memberikan sesama untuk bisa bersama-sama memperbaiki. Turun lagi, otomatis misalnya barang-barang mewah, baju, sepatu itu sudah nggak laku lagi kalau kita ngelihat di bawah, dari atas. Nah, jadi beda turun ke bawah. Perlu kita mencari cinta, nggak perlu. Kalau kita ngelihat di atas, nggak perlu lagi. Yang kita perlu bukan bagaimana eksistensinya, tapi kita yang perlu adalah bagaimana kita berkontribusi. Ya. Turun lagi kita ke bawah, kita siap dengan tantangan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau kita tidak siap, maka tantangan menjadi hambatan dan tantangan bisa menjadi tekan kita. Nah, itulah gunanya kita harus melihat dari atas, melihat ke bawah. Bukan dari bawah kita melihat ke atas. Jadi tantangan, tekanan itu aja terus. Nah, sehingga kita bisa menjadi baperan, tidak selalu bisa move on. Nah, kalau kita melihat dari atas, maka kita berpikir bagaimana kebermanfaatan kita, apa yang sudah kita berikan. Beberapa income
yang perlu kita siapkan untuk saudara-saudara kita yang kesusahan. Beberapa uang yang kita perlukan untuk menolong orang-orang. Kita perlu gaji kita bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk juga orang-orang yang membutuhkan. Karena sebagian uang kita juga adalah ada hak orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, kita harus merubah mindset kita. Jangan melihat dari bawah terus melihat ke atas, tapi sekali-sekali kita harus melihat dari atas, melihat ke bawah. Siap. Makanya ada istilah hidup itu bagi roda yang berputar ya Pak ya. Ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu. Kalau yang itu roda itu, kalau saran saya, ketika kita di bawah, kita harus berusaha untuk naik ke atas. Ya. Tapi ketika roda di atas, kita pada posisi yang atas, maka bagaimana kontribusi kita untuk yang di bawah, sehingga kita tidak lagi diputar ke bawah. Kita di atas terus. Kenapa kita di atas terus? Karena kita sudah membagi semua kepada yang di bawah. Sehingga ketika nanti kalau kita di bawah, tetap kita di atas karena kita dihargai, dihormati. Kebermanfaatan yang lalu-lalu itu menjadi catatan untuk kehidupan kita ke depan. Nah, dari ketinggian menuju dunia yang di bawah, dan kita harus kalahkan dengan hati yang penuh dengan kebermanfaatan dan kemuliaan. Mudah-mudahan juga Ramadan ini memberi berkah bagi semua, dan kita memberikan optimalisasi tugas kita meskipun di bulan Ramadan. Siap. Itu kira-kira bulan yang penuh kebermanfaatan, bulan yang penuh kemuliaan. Kita harus melihat dari atas melihat ke bawah, bukan dari bawah melihat ke atas. Kira-kira itu. Siap. Terima kasih Pak Irjen, luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan nasihat, arahan dari Bapak bisa menjadi motivasi bagi kita sebagai pegawai, khususnya bagaimana cara pandang kita untuk melihat kebermanfaatan dan kemuliaan di bulan Ramadan ini bisa menjadi hal positif bagi kita semua. Demikian diskusi pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu di waktu dan lain kesempatan dengan tema yang berbeda tentunya. Demikian, Pak Irjen, ada yang mau disampaikan terakhir? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih sobat semua. Demikian, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.